Terus ngeten di zaman Nabi Sugeng nanti ngendikan iki ruang senengan. Allah meninggalkan untuk umat ini dua rasa aman. Yang satu sudah pergi suatu saat, yang satu tidak akan pergi itu terserah kalian. Terus apa ya Rasulullah? Yaitu saya dan istighfar. Kata Nabi apa? Saya dan istighfar. Itu ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Berarti selagi ada Nabi, maka nggak akan ada apa? Siksa misalnya bumi diwale terus ada macam-macam. Terus wa maka nabahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah pun tidak akan menyiksa kalau mereka mau istighfar. Berarti yang mengamankan dunia itu satu Nabi, dan sekarang secara lahir ya tentu nggak ada. Ya tapi kita harus menggarisbawahi saulang-ulang itu secara lahir ya, karena kita yakin Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan kita. Ini bukan karena mitos atau kultus, saya itu sudah tajribah. Semua ulama mesti pernah kasuf. Zaman saya pikir, sing darani mati, itu hilangin roh. Jadi jasad kalau ditinggal roh itu namanya apa? Mati. Tapi roh itu maknanya kehidupan. Lah kalau roh jasad ditinggal roh itu mati. Kemudian roh ini bisa disifati mati apa enggak? Enggak. Roh maknanya kehidupan. Roh itu maknanya kehidupan. Nah, ngono para nabi itu tidak mati, masih menunggui kita, masih mengawal kita. Sebab itu dalam tahiyat kita tidak boleh pakai dhamir ghaib, tapi assalamu alayka, pakai alayka, salam untukmu ya Rasulullah, alayka. Padahal Nabi itu sudah tidak ada, karena itu hanya secara zahir. Hakikatnya Nabi masih di hadapan kita. Jika kita kalau salam assalamu alayka, alayka yang atasnya jeneng. Ya jene kowe ora roh hadire kanjeng Nabi ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan urusan wong mahjub ambek gak. Tapi normal ya kena umatnya tenan ya assalamu alaika, bukan alaihi tapi no alaika. Alaika berarti khitab itu di hadapan Anda, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kalau sampai nggak bisa mukasyafah, ya dilatih secara akidah. Itu tadi jasad itu mati karena ditinggal roh nggak bisa mati. Berarti rohnya Nabi masih menunggu kita. Atau begini cara berpikir Anda. Sekarang keyakinan Anda orang mati syahid itu hidup apa mati? Orang mati syahid. Orang mati syahid itu apa? Hidup. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat, atau wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Wa Rasulullah sayyidus syuhada. Kalau sekedar mati syahid orang kebanyakan saja masih hidup, apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, tertua dari sekian orang yang syahid. Tentu Rasulullah itu hayyun layak. Sehingga ini penting buat alaqah kita. Makanya semua berjanji, semua tiba di karang ulama itu semuanya pakai dhamir khitab. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salatu wa salamu wa ala tersasul. Pokoknya assalamualaikum ya Rasulullah. Semuanya itu pakai apa? Khitab. Khitab itu artinya hadir. Makanya masyhur dalam cerita-cerita Ibnu Hajar Al-Haytami itu orang yang mengharamkan apa itu nasyid. Nasyid itu ya kayak ini lagu-laguan yang muji Nabi itu. Nah itu kalau sudah hadir, sudah isak itu kan sampai agak-agak joget. Apa terus jenis toroban ini? Juga tak kondang duto. Bahasa Arabnya pokoknya toroban, toroban wahanat. Nopo. Apa kan sing kowe dibaan terus rodok jadab ngeflay apa tuh? Ah ngono to ngeflay. Tapi ra mikir utang kan pokoke perkara hadirin Nabi. Saya Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengharamkan besar. Dia berkali-kali ingkar pada beberapa habaib, beberapa ulama yang kalau baca tiba berjanji itu ngefly agak-agak ya sudah seperti itu. Kemudian suatu saat beliau hadir di acara maulid. Kemudian spontan dia ikut goyang-goyang juga menasik. Saya tidak tahu masih orang tabuannya atau orang itu gak usah bagus. Soalnya terus asik. Ditanya 5 ada tutor itu toroban itu ya, gerakan seperti itu namanya toroban. Ma'anakah haram tahu? Kalau padahal Anda mengharamkan jadi. Terus kata saya Ibnu Hajar Al-Haytami, mulai sekarang saya akan tidak mengharamkan dan saya akan ikut.
Ra'aitu Rasulullah fi hadzal majlis yaf'alu dzalik. Jadi saya melihat Nabi di ini majlis melakukan itu. Jadi semenjak itu terus wong ra roh critane, terus sing ra paham lah sing bobo ngene iki. Jadi akhirnya gue ora paham lah pokoke mana joget-joget beda-beda terus koyo wong paham ngono terus. Jadi pertama paham sesuai gaya koyo wong paham. Gue sampe niru wong paham gue apik. Jadi mulane gaya paham itu penting. Koyo iya. Nah, sekarang ada ketambahan era Sayyid Ali, ada Simtud Duror. Dulu yang paling terkenal ya Tiba Berjanji. Saya itu apal Tiba Berjanji bukan karena seneng tibaan, saya itu seneng ilmiahnya. Kalau saya mulai pertama itu seneng ilmiahnya. Sekarang ya mulai belajar Simtud Duror. Tapi mulai dulu saya seneng ilmiahnya. Ilmiah artinya begini, yaitu tadi. Misalnya sampean baca apa? Walanal ma'la wa khaifungina fa'alaman hada wa kun zakuni sebutin. Sebutin sing kayak apa? Wal baitu ya'lafuna nahnu jiron. Sebutan kayak itu. Na'riful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya'lafuna. Jadi orang-orang dulu itu usul. Sampean tak maknani ya ngono aja getem ben tertib ben. Dia nak jatuh ketune dibanting bareng. Na'rifu kenal kita al-Batha ing tanah Batha. Tanah Batha itu tanah yang seputar Mekah yang sering diinjak Rasulullah. Itu orang darani Batha Mekah. Na'rifu kenal kita al-Batha ing tanah Batha. Wa ta'rifu lan yo kenal apa tanah Batha ing kita. Jadi orang dulu saking usulnya kita kenal tanah-tanah ini. Tanah-tanah itu pun kenal kita. Orang dulu itu usul semua, sehingga kalau sujud dia tahu betul bumi ini menangis ketika saya ada sujud. Nah sujud udah betah, karena ini omongan di bumi kok kowe mau coplok sujud tempat, kowe itu manina ora betah. Mergo bumi ini beraimu ora betah. Dulu tuh orang itu begitu asik dengan alam sampai na'riful fatha wa ta'rifuna. Was-sofa wal baitu ya'lafuna. Alifai maknane akrab. Was-sofa gunung sofa ya kenal aku, wal baitu te bait wa ya'lafu iku kenal akrab apa bait ana ing kita. Dulu orang itu usul semua. Na'riful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal bait ya'lafuna walanal ma'la wa khaifumina fa'laman hadza wa kun wa kun. Terus walana khairul iku ora kowe iku wis sama melo ya. Mergo iku khusus habaib walana khairul anami abu. Kita punya bapak terbaik. Jelas ora kowe mergo operator. Wis maca iku selon-lon wae perkarane setuju berarti. Wong kowe ora paham buanter ae. Iku yo sing maca iku kudu Habib Anis, Habib Alwi sing surya-surya Nabi walana khairul anami abu wa aliyul murtado hasamulana. Habib oleh maca wa ilas sibto ini nantasibu nasabam ma fi bin. Dadi wa ilas sibto ini lan maring Hasan Husain nantasibu berintisab kita. Nah, kayak mau caiku, lah kan kayak mau caiku, anut. Tapi rasa bawa imani, mungkin melok-melok. Mulane, nopo mau datang Solo, nak kue rano utur ya teko. Mereka sing mau caiku bener. Mesti sing mau caiku Habib terus muni wa ilas sibto ini nan sasibu. Dan sing mau caiku oleh mana nih biye? Wa ilas sibto ini lan maring Hasan Husain. Misalnya sing ngomong mungkin paham. Ikan barokah ra paham wong ra protes. Jadi barokah ra paham wong jajan sari di mana nih? Kowe mana nih? Ya Mustafa ke mana nih? Wa ila sibto ini lan maring Sayyid Hasan Husain nantasibu intisab sapa kita. Dadi nasab kita tok Hasan Husain. Ah, mosok kan. Si wong irunge kok ngono. Wa ila sibto ini nantasibu nasabam ma fihi min takhoni. Tapi dalam tradisi ulama itu boleh. Tentu yang intisabnya para habaib, intisab nasab dan intisab ilmu. Kalau kita hanya intisab ilmu, enak dua ilmu. Nah orang yang intisab akhwat. Karena Nabi zaman ngendikan itu memang dua kali. Kullu nasabin wa sababin mungkotiun yaumal qiyamah illa nasabi wa sabab. Tentu yang nasab asli ya para habaib, lah para kiai, para itu nasab sebab. Nasab sebab adalah ulama warasatul anbiya. Sehingga nasab itu ada nasab gen, ada nasab tentu yang sempurna ya yang dua-duanya kayak Sayyid Muhammad, Habib Zain, ya alim, ya Habib. Jadi kan dapat dua. Wah itu sebuah terlarang apa-apa. Meniwa ilah sibtoy, nantasibu.
Paham ya, tadi nak tibaan pas kulon. Wis ora usah banter-banter. Utawa ya banter tapi ra romanane, iku oleh perkarane. Kok nak romanane itu piye? Wa ila sibtoy inanta sibu nasabam mafi himin. Ngene. Lah misale walana khairul anami abu. Walana lan iku kedue kita khairul anami utawi apik-apike manusa. Ya iku abun sing dadi bapak. Jadi malerian rata-rata niku. Tapi kita pun karena umatnya Nabi ya diaku bagian saka Nabi tapi lewat sebab iso ilmu, iso perilaku, iso uswatun nopo. Ini penting kalau terang. Dengan tradisi seperti itu kita tidak akan mengatakan Nabi itu meninggal. Sebab itu kita masih bilang assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya ini uang itu sudah raih, ini raih. Sholat muni alika ya tenang guys. Lo kadang ya janggal. Sholatnya akan kue kok khusyuk aku. Perkara ini gua waras. Mulanya sholatnya ulama bisa, sholat tembeng saya itu gua bendi. Ya be kue wong aki. Jadi dibiji aki, orang kok bener dibiji. Tapi nak ke sholat dengan tradisi ini ulama. Jadi gue roh tenan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini penting kalau aturakan. Karena Nabi berkali-kali ngendikan zaman Syekh Sugeng ada sahabat khawatir kalau suatu saat Nabi pergi, maksudnya pergi meninggalkan sahabat. Jawaban Nabi itu ringan ya dan asik jawaban beliau. Kalau apal tekin, pakai riwayat yang gampang saja. Kamu jangan khawatir kalau suatu saat saya meninggal, malah enak. Kok sakit ya Rasulullah? Iya, mergo aku malah jejer pangeran. Terus Nabi ngendikan, ini kalau riwayat Nabil makna si gampang. Hayati khairul lakum wa mamati ya khairul lakum. Ada kiai yang membaca wa wafati khairul lakum. Aku nak urip iku ya apik kanggo kowe. Nah aku mati ya apik kanggo kowe. Amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Nah aku jek urip berarti saya bisa mentradisikan sekian sunnah, sekian perilaku yang baik. Kamu bisa mencontoh. Wa amma mamati dan aku mati aku jejer pangeran. Ketika kamu jajar pangeran, kamu itu untuk raduna alaiya. Kamu itu amal-amal kamu itu diperlihatkan ke saya. Ketika saya menemukan perilaku kamu itu baik, maka afa ahmadullah, saya muji Allah. Dan ketika saya menemukan perilaku kamu itu jelek, saya akan memintakan